Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji, dosen pembimbing, dan para staf lainnya, saya Filza Wafik Gasani dengan NPM 60202100081. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Self-Esteem dengan Komitmen Pernikahan pada Dewasa yang Berselingkuh. Masuk pada latar belakang, pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang menandai keputusan untuk membangun kehidupan bersama pasangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Meski demikian, perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus karena seringkali diwarnai oleh berbagai konflik dan permasalahan. Salah satunya adalah munculnya perilaku perselingkuhan. Beberapa peneliti telah mengelompokkan perselingkuhan menjadi dua jenis, yaitu perselingkuhan seksual dan perselingkuhan emosional, di mana individu membentuk ikatan emosional yang mendalam dengan seseorang selain pasangannya. Fenomena ini meningkat dan menjadi penyebab besar perceraian di Indonesia. Watkins dan Bourne menyatakan bahwa terdapat perbedaan motif antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan perselingkuhan. Perempuan cenderung berselingkuh karena adanya ketidakpuasan emosional dalam hubungan pernikahan, sedangkan laki-laki lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan atau motivasi seksual. Selain berdampak pada pasangan, perselingkuhan juga menimbulkan tekanan psikologis pada pelakunya, yaitu merasa malu, bersalah terhadap pasangan, dan khawatir tidak akan mendapatkan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Karen menemukan bahwa rendahnya self-esteem berhubungan dengan meningkatnya kecenderungan individu untuk melakukan perselingkuhan, yang kemudian dapat memperberat dampak psikologis yang muncul setelah perilaku tersebut terjadi. Menurut Brewer dan Abel, individu dengan self-esteem rendah cenderung memiliki rasa tidak aman secara emosional, mudah mengalami ketidakpuasan dalam hubungan, dan berusaha mencari pengakuan diri dari pihak lain. Selain itu, komitmen pernikahan merupakan fondasi yang menjaga pasangan tetap bertahan. Menurut Rusbult, komitmen pernikahan sendiri mencerminkan keinginan individu untuk terus mempertahankan hubungan dan melewati berbagai tantangan bersama pasangan. Komitmen pernikahan dipengaruhi oleh kepuasan hubungan dan investasi dalam pernikahan. Kesiapan mental, komunikasi, dan dukungan sosial juga memperkuat komitmen pernikahan. Sementara stabilitas ekonomi turut menjaga ketahanan pernikahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pernikahan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perselingkuhan. Karena individu dengan komitmen rendah cenderung kurang memprioritaskan hubungan mereka dan lebih rentan terhadap godaan dari luar. Namun demikian, penelitian yang mengkaji hubungan antara self-esteem dan komitmen pernikahan, khusus pada pelaku perselingkuhan yang sudah menikah, masih sangat terbatas di Indonesia. Banyak penelitian hanya membahas satu aspek secara terpisah, seperti self-esteem saja atau komitmen pernikahan saja. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dan memahami dinamika kedua variabel tersebut dalam konteks perselingkuhan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara self-esteem dengan komitmen pernikahan pada dewasa yang berselingkuh. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan self-esteem dengan komitmen pernikahan pada dewasa yang berselingkuh. Ini adalah tinjauan literatur. Yang pertama ada self-esteem. Rosenberg tahun 1965 mendefinisikan self-esteem sebagai bentuk penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri, baik dalam aspek positif maupun negatif. Yang kedua, komitmen pernikahan. Johnson tahun 1999 mendefinisikan komitmen pernikahan sebagai keinginan individu untuk tetap mempertahankan hubungan yang dipengaruhi oleh faktor emosional yaitu cinta dan kepuasan, moral yaitu tanggung jawab dan nilai, dan struktural yaitu aturan, kewajiban, dan keberadaan anak. Yang ketiga yaitu perselingkuhan.
Blow dan Harnett tahun 2005 mendefinisikan perselingkuhan sebagai kedekatan emosional maupun seksual dengan orang lain selain pasangannya. Selanjutnya, kerangka penelitian dan hipotesis. Kerangka penelitian ini menunjukkan arah hubungan, yaitu self-esteem self-esteem menuju komitmen pernikahan. Artinya, self-esteem diasumsikan memiliki hubungan terhadap komitmen pernikahan. Lalu, hipotesis penelitian ini yaitu HA terdapat hubungan antara self-esteem dengan komitmen pernikahan pada dewasa yang berselingkuh, dan HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan komitmen pernikahan pada dewasa yang berselingkuh. Lalu alat ukur penelitian yang sudah saya coba cari yaitu self-esteem menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale yang dikembangkan oleh Rosenberg tahun 1965. Terdiri dari 10 item yang menilai self-esteem secara global, yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Skor total menunjukkan tingkat self-esteem. Semakin tinggi skor, semakin tinggi pula self-esteem yang dimiliki. Yang kedua yaitu komitmen pernikahan. Menggunakan Marital Components of Commitment Scale yang dikembangkan oleh Johnson tahun 1999. Terdiri dari 49 item pernyataan yang disusun berdasarkan tiga dimensi tiga dimensi komitmen pernikahan menurut Janssen, yaitu komitmen personal, moral, dan struktural. Skor, ya- skor yang di, skor yang tinggi menunjukkan komitmen pernikahan yang lebih kuat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional, menggunakan purposive sampling karena hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijadikan sampel. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial dan grup komunikasi untuk menjangkau responden yang memenuhi kriteria secara lebih luas dan efisien. Lalu, populasi dan penelitian ini adalah individu dewasa yang telah menikah dan pernah melakukan perselingkuhan. Berdasarkan data Dukcapil semester 1 tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia yang berstatus menikah mencapai 136,74 juta jiwa. Mengacu pada survei Just Dating, sekitar 40% di antaranya pernah berselingkuh. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin berdasarkan populasi, yaitu 54.696.000 individu dengan batas toleransi kesalahan 5% diperoleh 399.997 yang dibulatkan menjadi 400 responden dewasa yang telah menikah dan pernah berselingkuh. Demikian pemaparan proposal skripsi saya mengenai hubungan self-esteem dan komitmen pernikahan pada dewasa yang berselingkuh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembang praktik konseling keluarga, serta menjadi acuan ilmiah dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga di tengah meningkatnya fenomena perselingkuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.